iman wal Islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anbiya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan makalah tentang kelompok 6. Man, sharing screen-nya dari Salman aja ya, Man? Lah. Ini tuh, ini udah share screen. Oh, udah. Yang mana? Ini yang ini kan? Oh ya, pernikahan, memilih calon istri dan larangan nikah mut'ah, kelompok 6, oleh saya Siti Dahria, NPM 3119-179, dan teman saya, siapa namanya tadi? Salsabila Syaharani. Ya, Salsabila Syaharani. NPM-nya berapa, Neng? 3119046. Oke. Hadis tentang nikah. Gak usah digede-gedein ya. Hadatsana Abu Bakri Abi Saibatu wa Abu Quraibi qala. Ini nggak bisa digedein ya, Ain? Itu udah digedein, kurang gede apa? Qala hadayna Abu. Dibantu baca aja kali, Po. Oh iya. Coba sini. Dikecilin lagi, coba. Maaf, ini. Sebentar. Ya, kelihatan. Kelihatan. Saya bantu bentar ya. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraibin qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Umarah ibnu Umair an Abdurrahman ibnu Yazid an Abdillahi qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sababi man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaa'un akhrajahu Muslim. Ya, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib meriwayatkan kepada mereka berkata, Abu Muawiyah meriwayatkan dari Al-Amash, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada kita, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah sanggup menikah atau ba'ah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farj atau kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu ba'ah atau menikah, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar atau penekan nafsu syahwat, dikeluarkan dari hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis, golongan pemuda tersebut dianjurkan untuk menikah dengan beberapa ketentuan. Anjuran ini bukan berarti wajib, melainkan sunnah. Seperti pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim ala syarhin, bahwa hukum nikah itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama, laki-laki yang mampu berjima dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka sunnah hukumnya untuk menikah. 2, laki-laki yang mampu berjima tetapi hanya mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, maka makruh hukumnya untuk menikah. 3, laki-laki yang mampu memenuhi kebutuhan dan keluarganya tetapi tidak mampu berjima, maka hukumnya juga makruh untuk menikah. 4, laki-laki yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, serta tidak mampu berjima, maka lebih baik menjauhi pernikahan. Untuk hadis selanjutnya, silakan Syalsabila untuk meneruskan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang memilih calon istri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba' lima liha wa lihasabiha wa jamaliha walidiniha fadfar bidzatid din taribat syadak. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih perempuan yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Penjelasan hadis, asbabul wurud hadis di atas memerintahkan kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan syar'i. Yang pertama yaitu hartanya. Di dalam hadis ini, seorang laki-laki yang ingin mencari jodoh dianjurkan untuk memilih calon istri berdasarkan hartanya, karena dengan harta mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Kemudian yang kedua, nasab atau keturunan. Hasab dilihat dari derajat atau pangkat kemuliaan. Dengan memilih wanita yang memiliki derajat atau pangkat, maka bisa mengangkat kehormatan dirinya. Namun, laki-laki yang menikahi seorang perempuan berdasarkan kehormatannya saja juga dihinakan oleh Nabi. Sebagaimana sabdanya, barang siapa menikahi wanita karena kemuliaannya, maka tidak akan bertambah baginya kecuali kehinaan. Yang ketiga yaitu kecantikannya. Memilih wanita dari kecantikannya dan kebaikannya. Karena wanita yang cantik itu enak dipandang, akan tetapi makruh juga hukumnya jika menikah dengan wanita yang sangat cantik. Malah justru akan menimbulkan keresahan pada suaminya, bahkan takut menimbulkan fitnah. Kemudian yang terakhir yaitu agamanya. Memilih wanita dari agamanya karena wanita yang baik agamanya dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat. Wanita yang kuat agamanya juga memiliki akhlak yang baik, akan mudah patuh dan taat diatur dalam keluarganya. Kemudian hadis tentang larangan nikah mut'ah. Ani bani Mas'udin qala kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa ma'ana nisa faqulna ala nahtasi fanahana an dzalik thumma rakhasa lana ba'da an nankihal mar'ah bisawbi ila ajal thumma qara'a Abdullahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada wanita yang berserta kami. Kemudian kami bertanya, tidakkah sebaiknya kami berkebiri saja? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari yang demikian itu. Kemudian beliau memberi keringanan kepada kami sesudah itu, yaitu dengan cara mengawini wanita sampai batas waktu tertentu dengan imbalan pakaian. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang dihalalkan Allah atas kamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Penjelasan hadis, yang dimaksud nikah mut'ah adalah seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian, atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan. Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar atau upah dan batas waktu tertentu. Misalnya 3 hari atau lebih atau kurang. Biasanya tidak lebih dari 45 hari dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati. Tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan, dan tidak ada iddah kecuali istibra, yaitu 1 kali haid bagi wanita menopause, 2 kali haid bagi wanita biasa, dan 4 bulan 10 hari bagi yang suaminya meninggal. Dan tidak ada nasab kecuali yang disyaratkan. Sekian. Ada yang bertanya? Langsung aja kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya, Pak.
tertarik Dosen aja dengan lah, poin. dosen aja lah, nanyanya besok aja sama dosennya. Waktunya menang banyak. Banget kok. Modus ya kalau bisa ditanya dijawab. Apa Bang Ilyas? Itu nomor 3 po yang tertarik po. Bab Yang nikah poin nih, 3 bab tuh. nikah. Apa Bab? Nomor 3 apa? Maksudnya perempuan itu nggak boleh cantik bener ya? Gitu. Ya. Ya. Ka- Itu jadi kenapa sih gini. po beneran? Jadi gini, kalau terlalu cantik banget gitu kan, kalau jadi kebanyakan mudorotnya gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi ribut sama suami, ya suaminya otomatis pasti bakalan cemburuan gitu, ya kan? Iya. Iklan aja sih. Gitu sih. Terus mungkin kalau terlalu berlebihan, segala sesuatu yang berlebih itu kan nggak bagus. Tapi yang jadi pertanyaan Bang Ilyas, kalau misalnya dia cantik banget, berarti dia nanti nggak laku dong. Nah, itu. Gimana dong? Itu po. Mungkin pada minder semua, Po. Insecure. Apalagi ya mungkin yang nggak dibolehin gini Bang Ilyas. Mungkin dia cantiknya dengan mempercantik diri ya, operasi plastik, operasi sana sini, mungkin bisa jadi seperti itu yang nggak boleh. Jadi gitu juga sih. Saya juga bingung. Tapi kalau menurut saya ya Bang Ilyas, kenapa yang terlalu cantik banget gitu, takutnya mungkin si suaminya nggak bisa mengimbangi karena dia terlalu cantik. Jadi setannya kan lebih banyak gitu. Jadi gampang cemburu lah gitu. Itu sih kalau yang saya tangkapnya mungkin dari situ. Jadi mudorotnya mungkin kayak gitu. Tapi kan ya itu tadi. Mungkin ada yang mau Koko mau menambahkan kok. Koko nyarinya yang cantik atau yang mana kok? Yang perempuan. Sempat dengar tadi jaringan terputus. Oh, dengan terputus. Yang manis aja kayak aku, nggak usah jauh-jauh. Bensin nggak ada yang manis Kode sih, Bang Kak. Ilyas, kode. Udah punya po dia po. Kalau cantik bosan dilihat, kalau manis selalu indah lihatnya. Salman atau mau nambahin? Bukan merasa Atau ada tersinggung pertanyaan ini. lain? Enggak, kalau menurut saya sih di sini ya lebih kepada keterbukaan dan komitmen antar keduanya kali ya. Karena kan kalau wajar secara rasional mungkin setiap pria gitu ya mencari yang sempurna walaupun hakikatnya nggak ada yang sempurna gitu. Tapi mungkin di sini perlu adanya dari yang di sini nih. Lebih kepada ini sih, karena kan timbulnya fitnah. Ya, sedangkan ketika adanya, kalau di sini kan poinnya ketika takut terjadinya atau adanya fitnah gitu. Kalau kita simpulkan bahwasanya biasanya fitnah itu terjadi karena ketertutupan antar suami maupun istri. Kayak gitu. Nggak saling terbuka. Tertutup. Nggak berpikir kembali ke komitmen di awal. Justru kalau suami istri itu pasti terbuka, Man. Iya, biasanya kan di sini kan poinnya terjadi fitnah gitu. Kalau nggak Kalau terbuka, sekarang gini, hakikatnya ketika seseorang memang dilahirkan dengan keadaan Salman nggak paham. ya, Kalau apakah suami istri itu pasti terbuka, musibah kalau nggak buat terbuka dirinya? nggak jadi suami istri dong. Ya, kayak gitu. Nggak mungkin. Setiap kita pasti udah dicetak dengan sebaik-baiknya, gitu kan? Nggak ada yang cacat atau cetakannya beda dan dengan yang lain, nggak mungkin kan? Seperti itu. Mungkin di situ kali kalau poin yang saya dapat gitu, karena fitnahnya itu. Mungkin karena belum ada keterbukaan yang benar-benar terbuka antara suami maupun istri. Nah, biasanya godaan yang cantik ya kan, itu mungkin bisa lebih besar selama si suami itu juga harus mampu gitu, mampu mengimbangi. Oke, pertanyaan Salman. Nanti kalau kurang puas ke Bang Ilyas, kalau kurang puas besok kita tanyakan sama ibu dosennya. Iya, mau siap. Enggak, soalnya Catatan nih. Catatan. saya sih bingung kenapa Ada yang harus mau cantik. bertanya lagi? Kan dalam itu kan perempuan kan udah terlihat cantik kan gitu dari lahir ya. Iya. Aja.
Ayo, ada yang mau bertanya tambah? Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau sharing dikit nih, Pak. Oke, Ko. Silakan, Ko. 8 menit lagi, Sebelumnya Ko. saya mau ngucapin Bang Ya, Koko buat Bang suaranya Ilyas, itu. selamat ulang tahun ya. Oh iya, Putus ya? Bang Ilyas. Happy Ya. birthday. Terakhirnya apa nih? Ini rapel bawa Bang Ilyas. Allah dah. Tenang, Bang Ilyas, masih ada berapa hari tuh 2020, tenang. Nah, Bang kalau Ilyas, kita Siska itu suara apaan sih? Aduh, Tahu Siska nih rusuh banget nih. nggak tahu nih Siska. Ya, ini Pak di slide terakhir tadi Pak. Suaranya jelas Pak. Jelas. Kan katanya nikah mut'ah itu begitu masanya sudah sampai itu putus dengan sendirinya gitu tanpa ada talak dan segala macam gitu. Terus kemudian di ayat di kalimat-kalimat selanjutnya itu kan ada nikah itu bisa terputus dengan misalnya kalau udah beberapa bulan itu nikah gitu. Nah, yang saya pengen tanyakan nikah mut'ah itu kan udah jelas hukumnya haram. Bagaimana dengan orang-orang yang misalnya meninggalkan istrinya itu tanpa kabar sekian lama gitu? Apakah hal itu bisa masuk kategori orang yang melakukan mut'ah gitu, Pak? Kalau itu bukan termasuk nikah mut'ah ya, Koh ya, kalau menurut saya. Kalau dia meninggalkan istrinya, jadi gini, kan pada saat kita selesai ijab kabul, kita kan baca sigat taklik kan. Sigat taklik itu kan dibaca oleh si suami kan. Nah, di sigat taklik itu dijelaskan tuh. Saya nggak hafal sih, cuma diantaranya 3 bulan berturut-turut meninggalkan tanpa memberi nafkah lahir dan batin, jatuh talak satunya dia gitu kan. Sekian kan itu ada jika istrinya tidak ridho, istrinya bisa menggugat, jatuh pula talak 2 dia gitu kan. Jika dalam waktu yang ditentukan, jadi kan di sigat taklik itu ada gitu kan. Kalau yang Koko bilang itu kan dia meninggalkan, nah meninggalkannya ini kategorinya apa nih misalnya? Kayak pelayaran, otomatis kan dia memang meninggalkan kerjanya memang di luar dan jauh gitu kan. Nah itu dia meninggalkannya tanpa kabar, tanpa apa, itu justru itu jatuhnya malah talak gitu. Kalau nikah mut'ah itu yang dimaksud nikah mut'ah itu kalau dari yang saya baca ya kalau nggak salah di Bulughul Maram itu bab nikah itu, jadi dia nikahnya itu dengan tenggang waktu. Kalau nggak salah itu kan nikah mut'ah itu diharamkan pada saat Khalifah Umar bin Khattab, gitu kan, dilarang dan dilarang lah, dilarang. Sebelumnya itu ada pernikahan mut'ah karena alasannya berperang. Dia berperang, dia ada di mana gitu kan, dia menikahi si itu selama dia selesai berperang atau 2-3 bulan setelah itu ditinggalkan gitu kan. Nah, kalau di Indonesia itu kebanyakan salah kaprahnya itu di nikah mut'ah itu mereka begini kok, mereka menikah secara Islam gitu kan. Ada penghulu 2 saksi, memang syarat-syaratnya hilang. Tapi mereka ditenggang waktu kan 1 bulan atau 2 bulan. Nah, kalau di yang saya tahu gitu ya, di Indonesia yang dimaksudkan kategori menurut kamus bahasanya Indonesia gitu kan, seperti itu. Jadi cuma 2 atau 3 bulan, setelah itu lepas, dia nggak ada ikatan apa-apa lagi gitu. Nah, kenapa para ulama melarang dan mengharamkan nikah mut'ah? Pertama, pada saat dia menikah, tenggang waktu taruhlah 2 bulan gitu kan. Nah, selesai itu putus dia nikahnya gitu kan. Nah,
pada saat si istri ini hamil atau apa, itu dia nggak ada nasa. Jadi kalau menurut nikah mut'ah dia nggak bertanggung jawab. Dia nggak bertanggung jawab. Dia punya anak atau dari hasil nikah mut'ah itu dia nggak bertanggung jawab karena sesuai kontraknya itu dia hanya 2 bulan gitu. Nah itu yang tidak dibolehkan sama para ulama. Kenapa? Itu justru memberatkan atau merugikan kaum wanita gitu. Pertama, dia di nikah mut'ah, misalnya dia masih gadis, dia nikah mut'ah cuma 2 bulan. Setelah itu ditinggal. Kalau hamil, kalau apa gitu kan. Nah itu nggak ada secara hukum agama, hukum negara, dia nggak bisa nuntut apa-apa. Jadi sesuatu sama si istrinya, dia nggak bisa, si istri ini nggak berhak menuntut apapun dari si suami. Itu yang kalau di Indonesia, setahu aku nikah mut'ahnya seperti itu gitu. Tapi mungkin kalau di zaman Nabi, ya itu nikahnya tenggang waktu, setelah waktunya selesai ditinggalkan begitu aja gitu. Kalau yang dari Kokoh tanyain itu dia ditinggal pergi, itu jatuhnya bukan nikah mut'ah tapi justru talak. Ada yang mau menambahkan, Salman? Agung? Nggak dulu. Belum berpengalaman, Po. Ya, kalau yang Kokoh tanyain itu sebenarnya kalau dia meninggalkan itu, ya itu kok. Kan pada saat kita selesai ijab kabul pasti ada si suami itu kan membacakan sigat taklik kan. Sigat taklik tuh ya dibaca deh, di searching sigat taklik. Kalau nggak salah sih poinnya, kalau pertama 3 bulan berturut-turut dia tidak memberi nafkah lahir dan batin, jatuh talak 1 dia. 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi lahir batin dan si istri tidak ridho, si istri berhak mengajukan gugat gitu. Poinnya yang aku hafal 2 itu doang, setelahnya nggak hafal. Tapi kalau itu ya itu yang tadi Koko bilang, kalau dia meninggalkan itu jatuhnya bukan nikah mut'ah tapi talak. Kalau nikah mut'ah tuh gini tuh kok istilahnya, pokoknya kita nikah tapi cuma 2 bulan misalnya gitu. Setelah itu udah gitu. Nah, fenomenal ini justru saya lihat banyak ada di daerah puncak. Kalau yang dari yang saya tahu ya. Mereka rata-rata di puncak itu ada jadi ada apa sih namanya? Bukan komunitas, jadi ada berapa kampung ya, kalau nggak salah tuh di kampung suami itu ya, adalah, nggak usah disebutin ya, adalah kaleng gitu. Jadi banyak kan suaminya ini justru film kawin kontrak ada itu warga negara asing gitu, Apa sih negara asing ya, biasanya negara-negara asing yang mereka cuma di sini, tapi mereka berpikir kalau nikah mut'ah kan mereka nikahnya secara syariat ya. Dan itu ada biaya kok. Misalnya gini, Siska dinikahin sama Chandra dalam waktu 1 bulan misalnya, 20 juta. Ya udah, dia cuma ngasih mahar 20 juta, udah sampai 1 bulan waktunya dia gitu. Nauzubillah min dzalik sih sebenarnya. Halo, tes. Dia beranggapan ya itu mentang-mentang menikah secara agama, jadi ya itu makanya dilarangnya itu nikah. Cuma banget kita dulu. Atau ada yang mau menambahkan, silakan. Halo. Ya. Ya, halo. Cukup nggak kau? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sih, ya saya paham sih. Cuma kadang-kadang di masyarakat itu kita suka nemuin kasus, misalnya kelihatannya sih bukan mut'ah gitu, tapi apa yang mereka praktekin mut'ah gitu. Ya itu yang terjadi di puncak tuh seperti itu kok. Ya. Sekarang ada misalnya
ada orang yang di masyarakat gitu udah hamil duluan gitu. Terus orang nggak setuju dengan cowok itu misalnya. Tapi karena udah dinikahin aja dulu. Setelah nikah pisah gitu. Itu jadi slogan anak-anak muda kok. Bila cinta tidak direstui, dede bayi jadi solusi. Kalau menurut aku ya kok, kalau yang fenomena seperti itu bukan nikah mut'ah kok. Maksudnya gitu, itu Ya, bukan tapi nikah mut'ah, itu mungkin ya mungkin prakteknya seperti nikah mut'ah gitu. Karena kalau nikah mut'ah itu ada tenggang waktunya lah gitu. Maksudnya mungkin yang Koko maksud gini kali, ada yang misalnya nggak direstuin. Jadi kamu boleh nikahin anak saya sampai anak itu lahir gitu. ya modelnya Kayak kayak gitu nggak kok? Pokoknya ya Kamu cuma boleh hanya nikahin untuk anak saya sekedar sampai anak saya lahir. Setelah anaknya lahir kamu pisah gitu kan? Bisa jadi sih itu ada kan seperti itu. Ada. Tapi kalau itu didiatkannya itu bukan nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah itu memang kita nikah ada perjanjiannya gitu. Kalau itu fenomenalnya itu yang Agung bilang untuk menutupi aib. Kayaknya itu termasuk dah. Kalau saya pribadi ya, karena kan katanya di kesepakatan durasi gitu ya. Jadi kejadian kesepakatan di durasi dengan kesepakatan di durasi yang tadi disampaikan sebuah kasus fenomena. Kalau nikah mut'ah itu sebelum hamil mah di apa namanya? Iya. Diulas atau disampul dengan cara yang berbeda gitu. Sebenarnya kan itu dari awal juga di titik awalnya kan udah dikabarkan kan tadi yang Empo udah bilang bahwasanya kamu menemani dia sampai dia melahirkan dan lain sebagainya. Itu kan salah satu kesepakatan di awal dengan yang namanya durasi gitu. Kalau menurut saya gitu. Cuman ini dikemas dengan keadaan sekarang gitu. Dengan beda versi. Ya kalau menurut saya. Tapi kalau menurut dari itu berarti kalau menurut saya ya itu nggak termasuk, maksudnya gini, dia menjalankan perjanjian nikahnya itu karena sudah ada bayi dalam rahimnya dia gitu kan. Berarti kan kalau misalnya nggak ada bayinya dia, bisa jadi dia nggak ada perjanjian nikah itu. Kalau yang seinian aku pokoknya nikah mut'ah itu Salman bilang sih bisa dimasukin juga, tapi kalau menurut saya sih nggak termasuk karena dia kan itu sebenarnya ada rasa juga pertanggungjawaban dari, bisa jadi pemaksaan atau gimana, bisa jadi gitu. Misalnya gini, kalau kayak gitu kan kayak dipaksakan. Salah satunya harus ada yang dipaksakan kan gitu kan. Nah, kalau nikah mut'ah kan sama-sama perjanjiannya sama-sama. Tapi kalau kayak gitu kan dia perjanjian tapi ada salah satu yang dipaksa. Gitu. Bang Ilyas mau nambahin mungkin? Gimana kok? Udah ini kok. Kalau kurang puas, besok kita tanyakan sekaligus sama dosennya. Tujuh berapa nih? Udah waktunya? Habis ini kita ada satu lagi kan ya? Ya, tafsir. Tafsir kelompok siapa tafsir? Saya, Pak. Terus. Saya, Pak. Oh.
Udah sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Koko udah puas belum kok? Enough. Cukup lah. Apabila cukup, saya balikkan. Hostnya tadi siapa ya? Salman apa ini ya? Allah. Oke, saya rasa cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok saya. Silakan Bapak host untuk dilanjutkan untuk langsung aja nih kita itu tafsir. Apa nunggu Pak Taufik dulu?